Kembali lagi di Ligwina Show dan di sini kita bicara soal apa sih yang harus kita siapkan kalau terjadi bencana seperti banjir. Tadi kita sudah mengangkat beberapa telepon dan masih ada satu penelpon lagi nih di 0213922121 yang akan ngobrol dengan saya. Harus kita angkat teleponnya. Halo, selamat malam. Halo, malam. Halo, dengan siapa di mana? Yoga Mbak di Cipulir Mbak. Oke Yoga, gimana Yoga? Apa yang saya bisa bantu? Iya Mbak, soal banjir, rumah saya sih nggak kebanjiran, cuma jalan saya sehari-hari untuk aktivitas kerja dan kemana-mana itu selalu banjir. Sama dong, Nah, saya ya. juga begitu. Iya, Gimana? iya. Lalu saya kan pakai motor. Nah, pakai motor ini kalau banjirnya agak tinggi, mesti itu mati Mbak, rusak, dan saya harus keluar biaya untuk memperbaiki itu all over again. Jadi bolak-balik saya harus gonta-ganti ini, gonta-ganti itu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah dana darurat Mbak. Nah, dana daruratnya tiap bulan saya itu pemasukan saya kurang lebih 4 juta. Untuk biaya bulanan saya itu sekitar 1 jutaan. Lalu 2 juta lagi untuk belanja bulanan dan bayar sekolah anak. Oke, jadi 3 juta pengeluaran bulanannya ya? Iya, 1 jutanya ditabung Mbak. Udah berhasil nabung. Udah berapa bulan nabungnya? Udah 2 tahunan Mbak. Berarti sudah punya berapa saldo tabungannya? Udah sekitar berapa? 20 sekian ya Mbak ya? Nggak 20. sampai 24 sih. Ya, 20 Karena kan- jutaan ya? Iya Mbak. Oke. Sekarang yang ingin Yoga siapkan apa? Dana darurat? Iya, dana daruratnya Mbak. Oke, baik kalau gitu Yoga. Saya bahas sesudah yang satu ini ya. Terima kasih Yoga. Tadinya saya sempat panik dengan penghasilan 4 juta, ada sisanya 1 juta. Jangan-jangan Yoga nggak pernah nabung, cuman ngomong doang ada sisa 1 juta. Jadi saya sempat mikir, aduh berarti paling-paling cuman bisa menyiapkan dana darurat ini untuk 1 bulan aja ya, untuk 3 juta rupiah aja. Berarti untuk 3 bulan ke depan menyiapkan 1 juta sebulan. Tapi ternyata sudah terjadi proses mengumpulkan. Anda bisa lihat bedanya nggak? Untuk orang yang memang sudah pernah menabung, sudah punya keinginan, ada proses menyisihkannya. Jadinya sekarang Yoga ini sudah punya modal yang cukup besar sebesar 20 juta rupiah yang tidak dipakai apa-apa selama ini dan sekarang bisa kita niatkan sebagai dana darurat. Target dana daruratnya karena Yoga sudah punya anak 1, target dana daruratnya itu adalah sebesar 27 juta. Jadi sebetulnya targetnya dia tinggal 7 juta lagi. Ini masih bisa dicapai untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan. Jadi saya cukup happy dengan sudah ada saldo 20 juta ini. Untuk memastikan 20 juta ini tidak dipakai kemana-mana, saya mau menyarankan Yoga dan istrinya mulai bahas 20 juta ini mau disimpan di mana. Mau disimpan di tabungan, jangan 20 juta, bahaya. Disimpan sebagian aja, mungkin simpan 3 juta atau 4 juta di dalam. Sisanya bisa pilih mau taruh di deposito 10 juta, sisanya lagi Yoga dan istri bisa beli emas dalam bentuk batangan. Kalau belinya 10 gram itu kira-kira 5 jutaan, mau beli 10 gram kali 2 itu 10 jutaan. Bisa dicoba untuk Yoga dan istrinya, jadi dana darurat yang tadi sudah ada 20 juta bisa kita pecah menjadi 3 di tabungan, di deposito dan juga di emas. Sisanya bagaimana? Kemampuan bisa menabung 1 juta sebulan ini menyenangkan sekali buat saya dan untuk Yoga diteruskan, tapi mungkin berikutnya adalah menyiapkan supaya bisa punya dana pendidikan untuk anaknya yang pertama. Nah pemirsa, itu tadi penelpon yang sudah kita bahas, tapi sebetulnya saya ingin tahu apa sih kata orang-orang di luar sana. Coba kita lihat yang satu ini yuk. Pasti perawatan rumah kalau banjir kan rusak segala macam, belum lagi kesehatan, belum lagi kalau alat transportasi rusak rendam air kayak gitu kan. Ya itu sih kira-kira yang perlu dikeluarin kalau kena banjir. Setahun bisa 1 atau 2 kali banjir ya, sedikit banyak itu sekitar 10% saya harus sisihkan untuk persiapan banjir kali ya. Itu tadi kata teman-teman di luar sana tentang dana darurat, kalau banjir mesti ngapain. Menurut saya bagaimana? Anda jangan kemana-mana. Abis ini saya akan bahas lagi tentang hal-hal yang harus kita siapkan kalau sampai terjadi bencana banjir. Jangan kemana-mana.